Pemirsa Intens Investigasi, geger guncangan maha dahsyat diramalkan terjadi di tahun 2025 menurut 3 anak indigo ini. Bocorkan beberapa bencana alam mengerikan yang akan terjadi. Bayangkan saja langit yang tiba-tiba berubah muram, laut yang surut hingga memperlihatkan dasarnya, dan suara gemuruh yang membelah keheningan. Roy Kiyoshi, Mian, dan Chacha Caroline mengungkapkan penerawangan mereka tentang tahun 2025 yang penuh gejolak. Lantas seperti apa ramalan ketiganya? Apakah ini hanya sekedar ramalan yang belum pasti kebenarannya? Ataukah alam sudah memberikan tanda-tandanya yang nyata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tahun 2025 baru saja tiba, membawa harapan dan semangat baru yang menggelegak di hati setiap insan manusia. Namun, di balik kebahagiaan ini, sebuah peringatan menggetarkan jiwa datang dari sosok anak indigo yang dikenal dengan penerawangannya yang tajam, yaitu Roy Kiyoshi. Dengan tatapan penuh keyakinan, Roy menyampaikan bahwa tahun 2025 ini bukanlah tahun yang biasa jika dilihat dari pandangannya. Akan menjadi tahun yang ekstrim, penuh tantangan dan membutuhkan iman yang kuat untuk bisa melaluinya. Menurut Roy, alam sedang mempersiapkan skenario besar yang akan mengguncang keseimbangan manusia. Pasalnya, dalam mimpinya, ia melihat air yang meluap dari sungai dan pantai, menyapu pemukiman di kawasan pesisir hingga rumah-rumah elit di Jakarta dan Jawa. Dalam penglihatannya, ia juga melihat gunung-gunung di pesisir Jawa juga menunjukkan tanda-tanda aktivitasnya tak biasa. Dan ketika musim panas tiba, Roy Kiyoshi pun juga merasakan hawa yang berbeda di bulan Juni atau Juli 2025. Menurutnya, kebakaran besar akan terjadi, terutama di kawasan hutan. Kondisi alam di tahun 2025 benar-benar tidak bersahabat, seperti amarah yang membara, dan air mata yang tertumpah dari langit. Aku mau share apa yang aku mimpi ya. Aku sempat mimpi kemarin itu akan ada banjir bandang atau air yang meluap dari sungai atau air yang meluap dari pantai. Jadi orang-orang yang tinggal sekitaran pantai atau muara, walaupun rumah-rumah elit bisa jadi di Jakarta juga atau di pertengahan Jawa, itu akan ada banjir air besar. Aku melihat airnya sekitar 2 atau 3 meter. Tapi gak bisa dibilang ini tsunami juga, bukan tsunami juga, itu masih ragu. Tapi memang kondisi alam itu kan bencana ada 2 ya. Ada bencana yang disebabkan oleh manusia, ada bencana alam. Jadi mudah-mudahan itu gak kejadian deh. Semoga bisa teratasi lah. Bisa sempat gak kejadian kalau kita banyak mawas diri atau berdoa. Siapa tahu itu berubah. Gunung meletus tentu ada ya, cuma gak terlalu parah gitu. Ada pasti 1-2 gunung di pertengahan pesisir Jawa juga ada. Tapi tidak menyebabkan sesuatu yang buruk banget sampai orang meninggal. Ya ada sedikit sih. Kalau untuk gempa bumi saya belum lihat vision itu. Kebakaran pun aku merasakan ada juga hutan di bulan Juni atau Juli di pertengahan. Tapi kondisi alam di 2025 tuh tidak bersahabat. Entar kadang hujan gitu ya, hujan banjir bandang. Entar kadang kering kebakaran kayak gitu. Dan orang-orang di tahun 2025 gara-gara musim pancaroba ini banyak yang sakit. Jadi harus banyak orang istirahat juga. Dan ya balance lah antara kehidupan pekerjaan dengan situasi alam juga itu berkaitan sebenarnya.
kalau kita nggak jaga kondisi kita pada saat situasi alam tidak menentu, hujan panas, itu kita juga ambruk sebagai manusia yang bekerja ya. Kadang hujan banget sampai banjir, kadang panas banget kebakaran panas gitu. Memang susah ya, susah diprediksi. Alam semesta kurang bersahabat. Terkait ramalan atau penerawangannya yang akan terjadi di tahun 2025, Roy Kiyoshi kembali hadir dengan peringatan yang tak kalah mencengangkan. Kali ini ia menyoroti sisi lain dari kehidupan manusia, yakni krisis ekonomi yang diprediksi akan menekan banyak orang. Dalam penerawangannya, Roy merasakan bahwa roda ekonomi dunia akan melambat di tahun 2025. Terjadi banyak perubahan situasi pasar yang membuat banyak perusahaan gulung tikar, sehingga terpaksa melakukan PHK massal untuk para karyawannya. Namun, di balik ramalannya yang terkesan suram, Roy memberikan pesan penting bagi masyarakat, yaitu harus bijak dalam mengelola keuangan. Jangan terlalu konsumtif, pikirkan masa depan, dan siapkan cadangan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Tahun 2025 jujur lihat ekonomi agak lebih slow dan agak lebih sulit. Kemudian juga ya banyaknya perubahan situasi pasar juga ya mengakibatkan beberapa pedagang juga bankrupt, ataupun juga aku ngerasa beberapa perusahaan yang nggak kuat akan mem-PHK karyawannya. Jadi itu yang akan terjadi. Susah makanya kita harus berhemat di tahun 2025 ya, karena kita akan menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Itu yang harus kita mawas diri. Jadi ya kondisi keuangan itu sangat-sangat sulit ditebak ya. Offline sekarang agak susah, semua beralih ke digital, content creator, digital creator, udah gitu online shopping, itu bisa jadi tahun 2025 itu akan masih tetap booming dan masih diminati. Tahun 2025 seperti yang diramalkan Roy Kiyoshi, sepertinya bukan hanya tentang bagaimana manusia bertahan dari amarah alam, tetapi juga bagaimana melawan ketidakpastian ekonomi yang datang seperti ombak tak bertepi. Beralih sedikit dari amarah alam dan ketidakpastian soal ekonomi, tahun 2025 juga mengurai badai hukum yang akan menggulung beberapa nama besar di dunia selebriti dan para crazy rich. Dalam penerawangannya, Roy Kiyoshi menyebut bahwa tahun ini akan menjadi panggung pengungkapan skandal yang selama ini tersembunyi rapat di balik gemerlap kehidupan para public figure. Roy juga menambahkan beberapa tokoh yang selama ini dipuja-puja karena gaya hidup mewah dan kehidupan glamor, ternyata memiliki rahasia kelam yang akhirnya terbongkar. Namun, Roy juga menekankan bahwa segala sesuatu dapat berubah jika para pelaku segera menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Sebenarnya skandal-skandal yang berhubungan dengan public figure yang berhubungan dengan uang, money laundry, atau mungkin crazy rich yang terkait dengan korupsi juga, ntar itu pasti banyak yang ditangkap-tangkepin. Karena menurut aku itu akan booming, banyak orang yang terkena kasus seperti itu. Balik lagi itu bisa tidak terjadi karena kalau orang tersebut berbuat baik ataupun kalau kita nggak ngelakuin itu pun kita nggak mau di jalan yang abu-abu lah. Itu ada crazy rich di Indonesia akan tertangkap di tahun 2025. Sementara itu tahun 2025 seperti yang diramalkan Roy Kiyoshi, di balik panggung besar pengungkapan skandal yang mengguncang tanah air, kini Roy Kiyoshi juga memberikan penerawangan yang menjurus kepada kehidupan dunia para selebriti tanah air, khususnya oleh isu perselingkuhan dan perceraian yang akan membuat publik terperangah. Sedikit memberikan kisi-kisi dalam mata batinnya, Roy melihat akan ada kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang aktris senior. Kerap tampak harmonis di mata publik, tetapi ternyata ada rahasia besar yang tersembunyi. Perselingkuhan itu pun akhirnya terkuak dan menurut Roy akan berujung pada perceraian yang menyakitkan. Perselingkuhan ada, aku lihat satu orang
perselingkuhan ini ada. Seorang artis senior juga, kemudian juga menikah juga oke, perkawinan juga kelihatan baik-baik aja, kemudian juga terjadilah perselingkuhan dan cerai. Ya, saya ngelihat ada huruf A, saya juga merasakan ada huruf S juga, dua public figure yang berbeda. Ada yang cerai mentah-mentah, ada yang seperti itu. Ya, tahun 2025 jika mengacu pada apa yang diramalkan Roy Kiyoshi, sepertinya ternyata tak hanya membawa angin perubahan bagi alam dan ekonomi, tetapi juga bagi kehidupan para bintang. Lantas, seperti apa ramalan lain dari anak indigo bernama Mian? Benarkah dari penerawangannya ia juga melihat hal yang sejalan dengan apa yang dilihat oleh Roy Kiyoshi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Gemuruh sukacita menyelimuti setiap sudut hati karena akhirnya kita berhasil menutup tirai tahun 2024 dengan penuh semangat dan asa. Seperti lautan yang tenang setelah badai, dunia kini menatap tahun baru 2025 dengan mata berbinar, penuh pengharapan dan juga doa. Namun di tengah hiruk pikuk perayaan dan euforia, sebuah kabar yang mengguncang datang dari anak indigo bernama Mian, seorang yang dikenal memiliki anugerah dari Tuhan berupa kemampuan melihat masa depan dengan jelas. Menurutnya, gelombang raksasa seperti layaknya sebuah tsunami yang dahsyat akan menghantam pantai selatan Pulau Jawa. Menurutnya, tsunami ini bukan sekedar ombak, tetapi monster air setinggi 30 hingga 60 meter yang dapat mengubah segalanya yang berada di depannya menjadi puing-puing dalam sekejap. Mian pun mengisahkan ciri-ciri yang akan menjadi pertanda bahwa tsunami raksasa akan datang tak lama lagi. Air akan surut, banyak ikan-ikan ke daratan dan ikan-ikan besar seperti hiu juga ke daratan. Jika hal ini terjadi, perlu diwaspadai apa yang dikatakan oleh Mian. Selanjutnya, ini masih elemen air. Di sini Mian lihat ini ada berhubungan dengan ramalan Mian masa lalu. Mian pernah jelaskan akan ada tsunami setinggi 30 meter sampai 60. Ini tepatnya di pantai selatan. Ciri-ciri yang pertama, airnya surut. Yang kedua, itu banyak ikan-ikan ke daratan. Itu udah terjadi sekarang. Yang ketiga, itu ada hiu, yang dimana hiu-hiu ikan laut itu ke daratan. Ikan-ikan besar. Yang perlu kalian ketahui, hiu paus jika sudah banyak ke daratan, itu ada energi negatif di paling dalam lautan, itu akan menjadikan sebuah tsunami besar. Dan tsunami itu terjadi di Pulau Jawa. Dalam waktu dekat ini ya? Paling lambat 2027. Oke, ini jelas sekali. Semoga Mian salah dan semoga gambaran ini salah daripada gambaran ini benar tapi mengancam semua nyawa. Lebih baik salah biar dibulis Indonesia. Selain itu, Mian menyampaikan penerawangannya yang tak kalah mencekam tentang apa yang akan terjadi di awal tahun 2025 adalah menurutnya, elemen air akan mengguncang di tahun ini dan akan menjadi ujian berat bagi umat manusia. Air yang meluap seperti raksasa yang terbangun dari tidurnya, menenggelamkan harapan dan membawa kehancuran.
Anak indigo Mian juga kembali mengungkapkan bahwa banjir besar akan terjadi di Jawa Barat, sebuah wilayah yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang berlimpah. Namun dalam penglihatannya ia melihat tanggul-tanggul besar tak mampu menahan derasnya air. Banjir itu akan menyapu seluruh perumahan, menyeret barang dan kenangan, meninggalkan hanya air mata dan kepedihan. Mian mau memberitahukan, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan sesuai dengan apa yang Mian miliki, agar semua orang tuh berhati-hati, berjaga-jaga, terutama ambil hal baiknya, buang hal buruknya. Dalam kehidupan kita mempunyai beberapa elemen yang harus dijaga, dan itu kembali lagi ke setiap manusia. 5 elemen ini menyangkut semua kehidupan. Jika 5 elemen ini satu ada yang mati, kehidupan akan berhenti. 5 elemen. Iya. Yang pertama, Mian sebutkan aja air. 2022, Mian bilang jangan pernah teteskan tinta hitam ke dalam segelas air putih. Kenapa? Kalau kita sudah meneteskan tinta hitam ke dalam segelas air putih, itu sulit untuk putih kembali. Demikian hati manusia. Dan air untuk Januari sampai dengan bulan Maret itu akan terus besar. Ini bencana ya emang biasa banjir seperti itu, tapi kita harus mawas diri. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jaga air bersih. Nah di situ ini daerah-daerah yang harus diwaspadai. Cukup besar airnya, bahkan di sini tanggulnya bocor dan itu meledak. Ini Mian lihat masih di Jawa Barat, tanggul bocor dan meledak. Itu menyapu semua perumahan warga, jelas sekali, seperti biasa. Mian ingatkan, jika Mian udah bilang jelas, itu bakal terjadi. Bukan Mian sombong, tapi ini mengingatkan kepada kita semua untuk jaga alam. Jangan sembrono. Alam juga hidup, kita juga hidup. Kita hanya numpang. Ramalan memang bisa saja dipercaya kebenarannya atau tidak. Tetapi seperti dikatakan Mian bisa menjadi pengingat agar kita lebih menghargai ciptaan Sang Maha Pencipta. Lantas seperti apa anak indigo Caca Caroline juga melihat bencana alam yang mengerikan terjadi di tahun 2025? Hai, aku Dinar Candy. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur. Terus cari berita-berita yang hot. Dan akhirnya tahun 2025 yang bersio ular kayu telah tiba. Seperti perjalanan yang tidak mudah yang akan dilalui di sepanjang tahun depan. Pasalnya, wanita indigo Caca Caroline yang melihat lewat kemampuan mata batinnya juga meramalkan terkait kejadian mengerikan yang akan terjadi di tahun 2025. Mulai dari gejolak bumi yang begitu dahsyat yang akan menyebabkan dataran yang terbelah, kekeringan yang akan mulai terjadi di pertengahan tahun, cuaca yang sedang tidak baik-baik saja di akhir tahun 2024, sepertinya juga akan berlanjut di tahun 2025. Hal ini ditandai dengan hujan badai, angin kencang, serta hantaman banjir yang masih akan melanda sejumlah wilayah di tanah air. Lantas seperti ini penglihatan Caca terkait fenomena mengerikan yang akan terjadi di tahun 2025, yang agaknya juga menyiratkan akan terjadi gempa di pertengahan tahun 2025 yang akan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Buat 2025 itu sebenarnya kejadian bencana itu pasti di setiap tahun ada aja ya. Cuma di 2025 ini kayak gejolak bumi kita ini makin kenceng. Karena saya melihat ada dataran yang terbelah. Dataran itu? Di pertengahan 2025. Terus ada kekeringan
dari pertengahan ke akhir. Kekeringan bisa jadi kemarau. Panas berarti. Dari tengah ke akhir. Ya. Hujan badai itu pasti, angin pasti karena udara aktif ya. Kalau untuk tsunami saya belum melihat itu. Kalau misalnya curah hujan semakin tinggi itu otomatis di beberapa wilayah banjir. Ditambah kesadaran manusia sekarang ini semakin menipis. Kenapa saya bilang begitu? Tidak adanya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Banjir itu kan disebabkan oleh beberapa saluran yang macet. Itu sekitar awal mau ke pertengahan, daerah Jawa, Pulau Jawa, sama Sulawesi. Gempa itu tadi ya. Gempa. Kira-kira makan banyak korban nggak? Gede nggak? Cukup tinggi sih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.